Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin menjelaskan sistem antrian pada turbin space. Sebelum itu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fajar Rafli. Dan saya Nur Amalia Ramadhani. Oke, mari kita lanjut ke pengertian atau makna dari turbin space. Turbin space adalah sebuah tempat untuk ngopi, bersantai, dan nongkrong bersama teman-teman. Terletak di Dr. Sutomo, nomor 33 Ngipi, Karangpo, Kecamatan Gresik, Jawa Timur. Kafe ini menawarkan suasana modern dan nyaman dengan konsep industrial yang kekinian. Untuk tujuannya sendiri itu adalah untuk mensimulasikan sistem antrian di turbin space guna mengetahui bagaimana alur pelayanan berlangsung, mengukur tingkat efisiennya, serta mengidentifikasi bagian yang menyebabkan antrian menumpuk. Melalui hasil simulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Oke, ini beberapa data simulasi kedatangan di turbin space. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya screenshot beberapa saja. Kemudian, dan ini adalah hasil dari codingan dari simulasi antrian turbin space. Sebelum itu, saya akan melihatkan codingan di Google Colab untuk mendapatkan hasil seperti ini. Awal itu kita harus memasukkan data yang Excel yang simulasi 1 hari. Kemudian itu kita melakukan parameter simulasi dan akan menghasilkan simulasi dari turbin space. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita juga melakukan ringkasan simulasi turbin space-nya. Kemudian kita juga menampilkan grafiknya. Setelah itu akan muncul hasil simulasi turbin space selama 12 jam. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Di sini hasilnya menunjukkan seperti ini. Nah, tujuan kita melakukan simulasi antrian di turbin space ini untuk mensimulasikan antrian pelanggan di turbin space selama 12 jam atau 720 menit dengan menggunakan metode Discrete Event Simulation atau DES. Yang disimulasikan yang pertama arrival, pelanggan datang ke turbin space, yang kedua departure, pelanggan selesai dilayani dan meninggalkan sistem. Yang ketiga end simulation atau simulasi dihentikan setelah durasi 12 jam terpenuhi. Kemudian ini adalah hasil dari ringkasan simulasi antrian turbin space. Nah, hasil yang didapatkan itu simulasi ini dapat menjawab pertanyaan operasional seperti berapa banyak pelanggan yang datang, totalnya itu sekitar 164. Terus berapa banyak yang berhasil dilayani? Yang berhasil dilayani itu sekitar 164. Berapa lama rata-rata mereka menunggu? Rata-rata mereka menunggu itu sekitar 4,48 menit. Kemudian seberapa panjang antrian yang terjadi? Sekitar paling banyak itu 5 antrian. Kemudian seberapa sibuk server atau barista selama jam operasional? Di sini server utilization menunjukkan 80,14%. Tujuan simulasi ini itu yang pertama memodelkan sistem antrian di turbin space untuk melihat alur kedatangan dan pelayanan pelanggan. Yang kedua adalah menghitung statistik performa operasional seperti waktu tunggu, panjang antrian, dan tingkat pemanfaatan server. Yang ketiga adalah merekam data per pelanggan, termasuk waktu kedatangan, mulai dilayani, waktu tunggu, dan durasi pelayanan. Nah, ini adalah grafiknya yang tadi kita coding hasilnya seperti ini. Dan untuk penjelasannya itu yang pertama adalah histogram waktu tunggu. Grafik ini tuh menunjukkan pola waktu tunggu pelanggan. Terlihat bahwa sebagian besar pelanggan hanya menunggu sebentar, sehingga proses pelayanan umumnya berjalan cukup cepat. Yang kedua adalah perubahan panjang antrian. Grafik ini tuh menggambarkan dinamika antrian dari waktu ke waktu. Naik turunnya garis menunjukkan momen ketika jumlah pelanggan meningkat dan saat kondisi kembali lengang. Yang ketiga adalah distribusi durasi pelayanan. Grafik ini tuh memperlihatkan variasi lama pelayanan tiap pelanggan. Rentang waktu 2-5 menit menunjukkan bahwa proses penyajian berjalan cukup konsisten. Nah, ini adalah hasil simulasi turbin space selama 1 hari dan kebetulan bukannya selama 12 jam. Dari hasil simulasi ini kita mengevaluasi bahwa beberapa banyak pelanggan yang datang selama 12 jam, totalnya itu 190 pelanggan. Berapa lama mereka menunggu, termasuk rata-rata waktu pelanggan itu sekitar 8,71 menit dan maksimum waktu tunggu yang terjadi itu sekitar 45,34 menit. Bagaimana beban kerja server atau barista selama periode operasional? Yang terakhir adalah apakah kapasitas pelayanan dengan 1 orang server sudah mencukupi berdasarkan pola kedatangan dan waktu tunggu yang dihasilkan dari simulasi.
Dan ini untuk flowchartnya, yang pertama adalah start, kemudian pelanggan datang, yang kedua adalah kasir sibuk. Nah, di sini ada pilihan antara masuk antrian atau mulai pelayanan. Kalau masuk antrian itu karena ada antri, mulai pelayanan itu tidak ada antri. Kemudian pesanan selesai, kemudian pesanan akan diantar dan pelanggan akan pergi. Dan untuk kesimpulannya sendiri itu menunjukkan bahwa proses kedatangan dan pelayanan pelanggan dapat dimodelkan secara efektif untuk memahami kinerja operasional kafe. Melalui hasil simulasi terlihat bagaimana waktu tunggu, panjang antrian, serta tingkat kesibukan barista berubah sepanjang jam operasional. Temuan ini membantu mengidentifikasi titik-titik di mana pelayanan mulai melambat atau terjadi penumpukan pelanggan. Dengan demikian, hasil simulasi dapat menjadi dasar evaluasi bagi pihak kafe dalam menentukan langkah perbaikan, seperti pengaturan ulang alur pelayanan atau mempertimbangkan penambahan tenaga barista agar pelayanan pelanggan tetap optimal. Oke, ini adalah bukti dokumentasi kalau kami sudah melakukan simulasi di Turbine Space. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.